Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Mega Jayaningrum, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Purworejo 2, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Seusai mengajar, Ibu Mega tampak kurang bersemangat. Ia sedang merenung, kenapa murid kelas 4 kurang bersemangat dalam belajar. Bahkan, nilai-nilai yang mereka peroleh pun menurun. Sepertinya aku butuh berdiskusi dengan guru lain supaya aku dapat memecahkan masalah ini. Assalamualaikum Bu Lina. Baru sibuk gak Bu? Ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu ini. Waalaikumsalam. Oh, Bu Mega, ada apa ya, Bu? Sini, ayo cerita, Bu. Kok serius banget ini kelihatannya? Saya lagi bingung Bu, siswa-siswa saya di kelas 4 ini nilainya kebanyakan yang menurun. Mereka di kelas seperti tidak semangat dalam belajarnya. Saya paham yang Ibu rasakan. Mari kita saling tukar cerita ya, Bu. Soalnya saya juga pernah mengalami hal kayak gitu, Bu. Sebelumnya, apa Ibu pernah mendengar pemikiran filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang gimana ya Bu? Hehehe, saya ingat-ingat lupa ini Bu, maklum udah tua ya Bu. Begini ya Bu, saya jelaskan sedikit. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang pertama konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid itu bukanlah objek, melainkan subjek dari pembelajaran. Jadi, kita harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki setiap siswa kita. Nah, konsep kedua, pendidikan bertujuan untuk menuntun siswa, bukan memaksakan kehendak pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani dan siswa adalah bibitnya. Sebagai seorang petani, kita harus bisa merawat bibit ini agar bertumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya Bu, pendidikan adalah taman bermain. Ini sesuai dengan kodrat anak zaman sekarang ya Bu, yang sukanya itu bermain. Oleh karena itu, kita bisa membuat proses pembelajaran yang beragam. Misalnya saja kita ajak mereka bermain peran, pasti anak-anak akan senang dan lebih memahami pembelajaran tersebut. Nah, gimana Bu Mega? Dari penjelasan saya tadi, sudah lebih paham apa belum ya Bu? Wah, ternyata banyak ya Bu. Perlu menggali ilmu lebih lagi ini Bu, supaya pembelajaran saya ini bisa lebih menarik perhatian siswa. Apalagi dengan melakukan pembelajaran sambil bermain. Kalau sekarang, Ibu masih ingat tidak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang trilogi pendidikan? Saya ingat kalau itu Bu, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Betul kan Bu? Wah, betul sekali itu Bu, mantap. Masih ingat gitu kok Bu. Nah, betul Bu, trilogi pendidikan yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, yaitu kita sebagai guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah ing madya mangun pekarsa. Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani. Guru kita ini Bu harus bisa memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didik kita. Berarti mulai besok Ibu harus sudah mulai mempersiapkan pembelajaran dengan filosofi GHD ini ya Bu, supaya anak didik kita lebih semangat.
Iya Bu, saya sepertinya lebih semangat sekarang ini Bu. Terima kasih ya Bu untuk pencerahannya. Iya, sama-sama Bu. Semangat memperjuangkan pendidikan Indonesia ya Bu. Kita pasti bisa.